Bincang ria seputar universitas terbuka, apa perbedaan SIPAS dan non-SIPAS? Welcome to Umi Azam channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube Umu Azam. Seperti janji aku yang di video sebelumnya, bahwa aku akan bahas tentang perbedaan antara SIPAS dan non-SIPAS. Jadi, SIPAS itu adalah sistem paket semester yang dimana itu semua mata kuliah atau SKS-nya, berapa jumlah SKS-nya itu sudah ditentukan oleh pihak UT. Nah, sedangkan yang non-SIPAS itu non-SIPAS berarti bukan sistem paket semester, di mana kita sendiri yang meregistrasikan mata kuliah itu satu-satu. Range harganya itu mulai dari 36.000 sampai 78.000 tergantung dari prodi yang diambil. Terus ada yang tanya berapa minimal pengambilan SKS untuk yang non-SIPAS. Kalau untuk minimal itu tergantung berapa yang kita mampu. Jadi makin banyak SKS yang kita ambil itu makin cepat selesai kuliahnya. Tapi kalau yang misalkan ambil SKS-nya itu minim ke bawah, itu berarti kuliahnya agak lebih lama. Terus apa sih bedanya SIPAS dan non-SIPAS itu? Jadi kalau SIPAS itu ada 4 skema. Ada yang SIPAS non-TTM atau yang tidak tatap muka atau tutorial yang secara daring. Ada juga yang SIPAS semi. SIPAS semi itu adalah sistem paket semester di mana setengah dari mata kuliah itu daring dan setengahnya itu tatap muka, minimal 3 mata kuliah kalau nggak salah. Terus ada yang SIPAS online dan juga SIPAS plus. Kalau SIPAS online semuanya full online, mulai dari belajarnya sampai dengan UASnya atau ujian akhir semesternya itu full online. Sedangkan yang SIPAS plus itu biasa untuk yang dapat beasiswa gitu. Misalkan kamu kerja di satu perusahaan, terus perusahaan itu punya program untuk memberikan akses pendidikan tinggi untuk karyawannya demi menunjang karir. Jadi pihak perusahaan memberikan beasiswa kepada karyawan yang berprestasi supaya dia punya wawasan yang lebih bagus sesuai dengan karir yang sedang dia jalani begitu. Terus yang non-SIPAS itu dia non-sistem paket semester. Jadi kita meregistrasikan mata kuliahnya itu sendiri, apa-apa semuanya sendiri. Jadi kalau ditanya bagusan mana, jadi aku memutuskan untuk merekomendasikan ambil saja yang SIPAS non-TTM. Kenapa? Karena sebelum UT atau Universitas Terbuka dinyatakan sebagai universitas berbadan hukum, kalau nggak salah itu peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2022. Maaf kalau salah ya, tahun 2022 UT itu sudah berbadan hukum. Jadi sebelum tahun 2022, maksudnya tahun di bawah 2022 itu, sistem non-SIPAS itu, sistem yang non-SIPAS itu kita boleh cuma membayar SKS, tapi modul atau bahan ajar cetaknya itu boleh beli, boleh enggak, boleh memilih apa kita mau bayar SKS atau maksudnya kita bayar SKS saja tapi modulnya itu tidak dibeli. Tapi setelah adanya peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2022 saat UT dinyatakan berbadan hukum dan sudah sejajar dengan 20 universitas lainnya. Kan sekarang sudah ada 21 universitas yang berbadan hukum. Salah satunya UT di urutan ke-20. Kalau nggak salah urutan pertama itu ada Universitas Indonesia. Terus ada seperti Universitas Gajah Mada, itu sudah berbadan hukum juga. Teman-teman bisa searching, bisa cari tahu universitas di Indonesia yang telah berbadan hukum, dan UT itu salah satunya sejak tahun 2022. Jadi sejak UT dinyatakan berbadan hukum,
ada perubahan baru di mana non-SIPAS itu wajib membeli bahan ajar versi cetak. Jadi dulu cuma bisa boleh cuma bayar SKS tanpa membeli buku, tapi sekarang wajib. Perlu digarisbawahi, wajib. Jadi antara SIPAS non TTM dan non SIPAS semuanya itu wajib beli buku tanpa pengecualian begitu. Terus bagusan mana? Kalau untuk aku pribadi, aku lebih suka yang yang SIPAS dan aku memilih yang non TTM, di mana sistem kuliahnya itu kita daring lewat Tuton atau TMK. Jadi Tuton dan TMK itu sifatnya bantuan belajar, sifatnya sebagai bantuan belajar. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir ataupun ya pusing-pusing. Jadi sebenarnya yang menentukan itu nilai akhir itu di UAS atau di ujian akhir semester. Jadi gini skemanya. Kalau untuk yang sistem paket semester yang non TTM, yang pertama, kamu boleh ikut Tuton. Jadi ketika kamu ikut Tuton, TMK sudah tidak perlu ikut. Begitupun sebaliknya, kalau kamu pilih TMK, otomatis kamu tidak perlu ikut Tuton gitu. Jadi apa bedanya Tuton dengan TMK itu? Kalau Tuton dia itu tutorial online. Kalau TMK itu namanya tugas semata kuliah. Jadi kalau di Tuton dia itu memberikan kontribusi nilai 30%. Dia membantu ujian akhir semester itu 30%, dengan catatan minimal hasil UAS kita itu 30% baru boleh membantu. Jadi kalau di bawah 30% nilai UAS kita, maka nilai Tuton itu dianggap hangus, tidak berfungsi sama sekali. Kalau TMK dia berkontribusi memberikan bantuan nilai kepada UAS itu 20%. Gitu, karena tugas mata kuliah itu kan kita cuma mengirim tugas sebanyak 3 kali, ada di kalender akademik ini. Kalender akademik itu semuanya ada. Jadi kalau teman-teman bingung jadwalnya kita tahu itu dari mana, kita akan dikasih nih kalender akademik. Oke. Dan semuanya itu ada nih, ada di sini, mulai dari pendaftaran, Tuton dan lain sebagainya. Itu ada, kita dibagikan. Oke. Terus ada yang nanya gini, kalau misalkan pengen ngerasain rasanya sensasi seperti kuliah konvensional pada umumnya, itu ada namanya TTM ATPEM atau tutorial tatap muka atas permintaan mahasiswa. Jadi mahasiswa boleh mengajukan di UPBJJ terdekat untuk melakukan tutorial tatap muka, dan biayanya itu 150.000 per mata kuliah. Jadi kalau 150.000 per mata kuliah kalau tidak salah. Tapi dengan catatan kita menunggu dari pihak UPBJJ untuk mengumpul minimal kalau tidak salah itu 20 orang dalam satu kelas baru boleh diadakan TTM. Tapi kalau tidak cukup ya kembali lagi ke Tuton, atau mungkin ada yang minta tuh tutorial webinar yang melalui via Zoom, itu boleh. Tapi kalau aku lebih sukanya ke ikut Tuton saja sih, karena lebih fleksibel. Karena kalau Tuton itu dia kan ada 8 sesi. Sesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan di sesi 3, 5, dan 7 itu baru ada tugas. Sedangkan sesi 1, 2 yang di luar dari tugas itu ada namanya diskusi, dan terus ada tes formatif. Tapi kalau aku sih lebih suka Tuton karena lebih nyaman saja sih, biar jauh malam atau kapanpun kita punya waktu senggang itu baru kita kerja tugas, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting kita sudah mengisi daftar hadir, minimal mengisi daftar hadir itu 1 kali saja setiap sesinya begitu. Jadi jangan tiap login kita isi daftar hadir, itu tidak perlu, itu cuma buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Jadi untuk 1 sesi minimal isi 1 kali daftar hadir. Setelah itu kamu mau login kapanpun, selama itu masih pada batas tanggal, kan setiap ada tanggalnya, maka aman-aman saja. Oke, sekian dari saya, semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi dari video saya ini.
Mungkin video-video berikutnya kita akan terus membahas tentang universitas terbuka dan apa-apa saja yang ada di dalam sistem perkuliahan di UT. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.